Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa 102,7 FM Nuril Radio yang berbahagia, pada sore hari ini kita on air ya di 102,7 FM Nuril Radio, dan kali ini bersama saya Wasilul Tanjung, sahabat Nuril FM, yang pada hari ini kita berada di program perdana kita, yakni BISO, yaitu Bincang Sore. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak sendirian loh teman-teman. Saya ditemani oleh Kepala SMA Islam Terpadu Nuril Ilmi Jambi, yaitu Ustadz Ahmad Nurpriansah. Nah, Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Semangat insyaallah di sore hari ini. Masya Allah ya. Baik teman-teman semua, para pendengar sekalian yang berbahagia, kita di sini di Nuril Radio ya 102,7 FM. Ini merupakan agenda pertama kita dalam rangka untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat Jambi berupa edukasi maupun juga inspirasi. Nah, jadi sahabat Nuril sekalian, bagi teman-teman yang mau memberikan masukan dan saran nanti ke depannya, apa saja program-program yang bisa kita lakukan untuk Nuril Radio nanti, bisa di Instagram @NurilFMJambi atau melalui nomor WA 0896 1027 dan 1027. Nah, di kesempatan kali ini di agenda program BISO pada perdana ini kita akan membahas terkait PPDB. Nah, kebetulan nih kita di Nuril Ilmi sudah membuka pendaftaran peserta didik baru nih untuk tahun 2024-2025. Nah, kali ini karena kita membahas PPDB, makanya kita mengajak Ustadz Ahmad Nurpriansah selaku Kepala SMA Nuril Jambi ingin menjelaskan nanti ya bagaimana kegiatan-kegiatan di Nuril Ilmi dan juga beberapa hal yang barangkali bisa membuat kita ingin nih menyekolahkan anak kita di Nuril Ilmi ya. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang PDB, ya mungkin Ustadz Ahmad Nurpriansah nih, alhamdulillah Ustadz Ahmad, bagaimana nih perasaannya di studio Nuril Radio nih? Oke, ini perdana. Kesempatan yang luar biasa, dari sebuah mimpi yang kita canangkan jauh-jauh tahun sebelumnya, dan alhamdulillah hari ini terwujud. Nuril Ilmi punya Nuril, Nuril Radio. Dan hari ini, udah kemarin ya kita launching. Ini kita sudah 2 hari tayang nih ya, kita baru 2 hari nih. Dan mudah-mudahan dengan adanya Nuril Radio ini memberikan sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Dan kita tahu bahwasanya kita Nuril, tentunya Nuril Ilmi, pengen menjadi bagian sebagai penyokong kebaikan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya di Provinsi Jambi. Maka muncullah ide, munculnya Nuril Radio. Dan kemarin tanggal 20 kita udah launching, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa semua mendengarkan apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Nuril Radio ini. Masya Allah ya. Jadi emang di Nuril Ilmi tidak hanya studio Nuril TV ya yang sudah mengudara ya kan. Kali ini kita punya Nuril Radio. Masya Allah, ini kan sebuah inovasi baru ya di Nuril Ilmi, sehingga kedepannya rencananya emang tadi kan Ustaz Ahmad udah pernah mengatakan bahwasanya Nuril Radio ini sudah direncanakan sudah jauh ya Ustaz ya. Jauh. Apa nih kira-kira tujuan adanya Nuril Radio ini untuk siswa, untuk wali siswa atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita kan berpikir kita Nuril Radio ini konsep utamanya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi umat. Kita tahu bahwasanya radio yang mungkin menjelaskan tentang kebaikan mungkin jarang kali ya. Jarang. Dan kali ini kita pengen memberikan suasana yang berbeda. Makanya muncullah Nuril Radio. Jadi bisa jadi kita pada saat kita mengendarai kendaraan, kita bingung apa sih mau didengar? Nuril Radio menjadi sebuah satu pilihan untuk didengarkan. Sehingga nantinya bisa tahu apa sih kegiatan-kegiatan. Karena nantinya program yang ada di Nuril Radio itu banyak. Ya mulai dari baca Al-Quran, terus nanti ada kajian, tausiah, dan juga penampilan-penampilan bakat-bakat terbaik dari anak-anak kita. Jadi semua warga Jambi, yuk segera tetap tetap stay ya. Stay di Nuril Radio di 102,7 FM. Dipantengin terus dan simak terus program-programnya, dan insya Allah program-program yang dihadirkan di Nuril Radio itu bermanfaat. Jadi memang kan tagline-nya kita lah menginspirasi ya dan mengedukasi. Edukatif dan inspiratif. Nah, jadi
memang kita fokusnya nanti Nurul Radio ini untuk bisa memberikan insight baru ya bagi para pendengar sekalian, apakah itu di ranah yang sifatnya umum ataupun islami ya, sehingga nuansa pun di Nurul Radio ini kan musik-musiknya ya insya Allah islami seperti itu ya kan. Jadi kita pengen adanya brand baru ya di Nurul Ilmi. Dan mungkin Ustaz Nurul bisa jelaskan mungkin apa nih kira-kira gambaran umum saja deh ya, biar nanti para pendengar ini penasaran nih. Kira-kira program-program yang kemungkinan akan kita lakukan untuk Nurul Ilmi ke depan di bidang digital itu, terutama di apakah di radio ataupun di YouTube, itu seperti apa saja bentuk-bentuknya? Oke, baik, kita bicara tentang Nurul Radio terlebih dahulu. Oke, kita kan punya tagline tadi, edukatif dan inspiratif. Siap. Dari tagline ini kita tahu bahwasanya hadirnya Nurul Radio ini adalah bagian bagaimana kita mengedukasi, mengedukasi siswa, anak-anak, orang tua, anak muda. Karena Nurul Radio hadir bukan hanya untuk satu hiburan golongan saja, tapi untuk semua orang, mulai dari anak, dewasa, muda, semuanya bisa. Karena di situ ada nilai edukasinya. Dan edukasi banyak, tidak hanya dalam bidang agama saja, tapi bisa juga dalam ilmu teknologi, pendidikan dan lain hal. Semuanya akan kita bahas. Salah satu bentuk apa bahasanya program itu salah satu adalah apa nih, ngobrol sore. Biso ya, bincang ya. sore. Bincang sore. Ini bagian dari edukasi nantinya. Siap. Harapannya adalah kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi semua orang bisa mendengarkan. Kalau misalkan nanti di program kita ada program tahsin. Jadi ketika wali siswa atau para pendengar deh, para pendengar Nurul Radio, mereka pengen belajar tahsin atau belajar Al-Quran, mereka bisa mendengarkan Nurul Radio. Nanti kita ada waktu-waktunya kapan pembelajaran tahsin itu. Dan bisa juga, bukan bisa sih sebenarnya, ada juga program parenting juga deh ya kabarnya. Parenting ada juga. Tahsin tadi dia langsung on air. On air berarti bisa ngomong mendengar, ya. bisa ngomong, bisa dengarkan ketika interaktif, dia baca, bisa betul. interaktif. Dan ini menjadi bagian edukasi dan inspirasi banyak sebenarnya, dari nanti bisa di tausiahnya atau nanti juga ada program kita mengundang tokoh-tokoh. Wah, mantap nih, keren ya. Yang bisa menginspirasi anak muda atau menginspirasi siapapun dari pengalaman mereka atau seperti apa. Makanya kita punya tagline di Nurul Radio itu adalah edukatif dan inspiratif. Dan juga kita pengennya nanti ke depan live streamingnya nggak cuma di radio nih, kita juga langsung di YouTube Nurul TV nih, bisa nonton juga kan teman-teman ya? Bisa sekalian satu paket, karena kan nih. Satu tubuh. Ini kita jadi Nurul Radio ini memang satu unit yang memang di bawah kehumasan ya, sehingga kita bisa berkolaborasi ke depannya dan juga nanti tidak hanya para guru yang memberikan materi di sini nanti kan, kita juga akan mengundang wali murid barangkali ya. Ya bisa, karena kan itu bagian, karena Nurul ini kan tadi Nurul Radio itu bukan hanya orang Nurul yang bisa ngisi, tapi siapapun yang pengen mengedukasi dan menginspirasi bisa terlibat dalam kegiatan Nurul Radio. Bahkan siswa juga ya kayaknya ya. Siswa kan biar mereka jadi belajar broadcast nih. Bisa, karena kan bakat siswa kita kan banyak. Betul. Itu mesti dikembangkan. Dan Nurul Radio adalah bagian dari, bahasanya itu bagian dari anak-anak sebagai tempat mereka untuk mengembangkan kemampuan public speaking mereka, public speaking mereka. Seperti itu. Oke, keren sekali ya. Jadi itu teman-teman sahabat Nurul Radio ya yang sudah stay dari tadi, bahwasanya ini radio ini memang kita tidak hanya sekedar hiburan saja, tapi memang kita akan lebih banyak mengarah ke inspiratif dan juga edukatif, sehingga bagi teman-teman yang tetap stay di 102,7 FM Nurul Radio ya bisa mendapatkan insight baru ya terkait ilmu yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga teman-teman semua, bagi yang memiliki masukan atau saran ataupun ide-ide lah untuk program kita ya, karena kita mumpung masih baru nih, kita bisa menerima ide-ide program. Masukannya mumpung nih kita masih baru nih. Nah, bisa nanti di Instagram @nurilfmjambi atau melalui nomor WA 0896 1027 1027. Wah ya. Baik, saudara sekalian, kita di sini akan mau masuk ke ranah PPDB nih. Tapi sebelum itu mungkin bisa nggak Ustaz Ahmad menceritakan nih, Nurul Ilmi ini memangnya sejak kapan sih mulai berdirinya?
Ya, kita tahu bahwasanya Nuril kan sudah lama berdiri. Kalau dalam sejarah kan sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun Iya. Nuril berdiri berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dengan harapannya nanti adanya Nuril ini mampu menjadi kontribusi bagi masyarakat dalam dunia pendidikan khususnya. Dan kita menjadi bahan acuan untuk pendidikan karakter. Oh, fokusnya karakter ya. Siap, dan juga Al-Quran, dan tanpa bahasanya itu, tanpa memisahkan atau menghilangkan yang namanya pendidikan umum. Kita tidak menghilangkan itu semuanya karena kita pengennya tadi, makanya tagline Nuril ini tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Tangguh siswanya, cerdas pemikirannya, dan dia punya akhlak yang terbaik. Harapannya gitu sih kalau kita Nuril. Sebenarnya kisahnya luar biasa panjang kalau mau diceritakan kisah Nuril ini seperti apa. Tapi nanti kita akan lebih mendalami lagi ya terkait sejarah Nuril ilminya, kemudian PPDB-nya bagaimana, dan juga apa saja programnya. Tapi sebelum itu kita dengar bisa dulu. Jadi ada orang yang penasaran dari mana sih Nuril kok bisa nanti kita akan jelaskannya. Baik, tetap stay di 102,7 FM Nuril Radio, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Inspirasi hari juga mengedukasi, cahaya ilmu gugah smart insani. 102,7 FM Nuril Radio Jambi. (102,7 FM) Nuril Radio Jambi. Oke, kembali lagi bersama saya Wasil Tanjung di sini, dan juga Ustadz Ahmad Nopriansah di program BISO Bincang Sore. Baik sahabat Nuril FM yang berbahagia, kembali lagi kita di 102,7 FM Nuril Radio, yang hari ini kita merupakan program pertama BISO ya. Nah, kita membahas terkait PPDB Nuril Ilmi, dan kita lihat nih ternyata di WhatsApp sudah ada yang memberikan komentar ya. Ya, baik. Dari Heri, wali murid SMA ITN Nuril Ilmi Jambi. Alhamdulillah, selamat atas hadirnya Nuril FM di Jambi. Kami tunggu program-programnya yang menginspirasi. Bikin program bincang-bincang keluarga dong Ustadz. Oh siap, Masya Allah ya, kita terima masukannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat programnya. Oke, para pendengar sekalian, ya kita akan kembali berdiskusi bersama Ustadz Ahmad Nopriansah. Nah, kali ini kita akan masuk ke terkait PPDB nih. Nah, kebetulan Nuril Ilmi sudah membuka PPDB yang insya Allah deadline-nya itu tanggal 20 Januari tahun 2024, dan itu tidak ada gelombang kedua itu ya Ustadz ya. Nah, barangkali Ustadz bisa menyampaikan deh, kenapa kita mesti menyekolahkan anak kita di Nuril Ilmi? Memang ada apa sih di Nuril Ilmi itu? Kok sampai kita gencar banget nih marketingnya gitu kan? Silakan Ustaz. Oke, baik para pendengar Nuril Radio 102,7 FM luar biasa. Kenapa sih kita orang mesti memilih Nuril Ilmi? Iya. Ya, sebenarnya kita berbicara mengenai apa program yang kita miliki. Maksudnya kalau di SMA salah satunya kita banyak program yang kita tawarkan nantinya untuk anak didik kita. Bisa jadi kan selama ini orang tua merasa bingung dan juga khawatir dengan kondisi perkembangan zaman anak zaman sekarang. Iya, rasa was-was ketika mereka mesti harus bekerja dan meninggalkan anak, dan mereka tidak tahu bagaimana kondisi anak seperti apa, karena kita tahu dalam sebuah penelitian mengatakan seperti ini. 20% pendidikan itu berada di sekolah. Dan 20% itu berada di lingkungan. 60% itu berada di rumah, keluarga. Lebih besar di rumah. Nah, kalau misalkan nanti 60% itu dia tidak berdapatkan di rumah, maka dia akan diambil oleh lingkungan. Ya kalau lingkungannya baik, tapi kalau lingkungannya tidak baik, wah bahaya ya, mendominasi. Nuril pengen mengupayakan bahwasanya menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Dan
Salah satunya itu bagaimana anak-anak dididik karakternya, dididik membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga nantinya dari kebiasaan itu menjadi sebuah habit. Karena dan itu mesti dilatih, nggak bisa langsung ujuk-ujuk muncul. Betul, nggak bisa tapi langsung. Mereka mesti dibiasakan. Makanya dari pagi mereka datang ke sekolah sampai nanti mereka pulang ke sekolah, sampai mereka pulang lagi ke rumah, gurunya biasanya kan tetap memantau kondisi anak-anak. Itu bagian hal poin plus yang didapatkan. Nggak cuma belajar Tidak cuma belajar, tapi bagaimana kita pengen apa yang mereka dapatkan di sekolah mereka juga terapkan berada di luar sekolah. Dan memang butuh sebuah ikhtiar yang kuat. Itu bukan sesuatu yang instan ya. Bukan yang mudah. Maka memang menjadi sebuah kewajiban seorang guru, khususnya guru di Nurul Ilmi, mereka mesti 24 jam all out bagaimana untuk membina anak-anak. Karena mereka tahu ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke Nurul Ilmi, entah dia TK, SD, SMP, SMA, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi guru-gurunya, karena mereka membawa beban, bukan membawa sebuah beban amanah dari orang tua bagaimana anaknya nanti menjadi anak-anak yang terbaik. Dan memang kita tidak terlepas dari tidak terlepas dari kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah agar nantinya anak didik kita itu menjadi anak-anak yang tangguh, cerdas dan punya akhlak yang terbaik. Karena mereka ini adalah calon pemimpin masa depan. Makanya kita tahu banyak program yang kita tawarkan, program unggulan yang kita tawarkan ke orang tua ketika mereka menyekolahkan anaknya di Nurul Ilmi. Contoh kalau kita ambil program di SMA ini kan mumpung kepala SMA kita cerita tentang program kita. Apa yang orang tua dapatkan ketika nanti mereka menyekolahkan anaknya di SMA Nurul Ilmi. Pertama yang mereka dapatkan adalah guru-guru yang fresh. Fresh, masih muda ya. Mayoritas milenial ya. Energik, dan mereka sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Dan rata-rata sudah S2, strata S2 dan kemampuannya cukup untuk bisa berbagi inspirasi, berbagi kepada anak-anak kita semuanya. Dan mereka siap all out totalitas mendampingi anak. Ketika anak datang ke sekolah, kalaupun nggak datang nanti mereka akan laporan ke orang tua, pengen kerjasama. Dan setiap malamnya kadang mereka mendoakan anak-anak. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya banyak sekali yang didapatkan. Kalau kita bicara program, kita punya program tahsin dan tahfiz. Harapannya ketika mereka masuk ke Nurul Ilmi, bacaannya bagus dan mereka juga punya hafalan. Al-Quran. Makanya di kita punya kewajiban ketika dia masuk SMA, tamat dari SMA, minimal dia hafal 3 juz Al-Quran. Wah, 3 juz ya. 3 juz akan minimal. Dan ini mesti diikhtiarkan bersama. Tapi sudah banyak juga yang lebih dari itu. Sudah ada banyak lebih. Makanya kalau kita dengar info dari di Instagram Humas Nuril, kita tahu ada yang 30 juz, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 5, dan itu banyak anak-anaknya. Dan itu bagian dari tadi kita pengen mencetak generasi yang cerdas pikirannya, tapi dia ruhian juga bagus. Makanya tahsin dan tahfiz itu menjadi bagian dari program kita. Harapannya nanti ketika mereka sekolah di Nuril, selain mereka dapat ilmu umum, mereka juga dapat ilmu agama. Karena kan ketika orang tua kan menyekolahkan anaknya, mereka kan tidak pengen anaknya cuman sukses di dunia, tapi juga pengen sukses di akhirat. Kita sering baca doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Salah satunya tadi punya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ustaz Ahmad, tahan dulu Ustaz. Ini programnya masih banyak ya. Kita masuk ke sesi berikutnya nih. Jadi para pendengar setia Nuril FM sekalian, nanti kita akan banyak lagi mengupas terkait program-program di Nurul Ilmi. Jadi tetap stay di 102,7 FM Nurul Radio. Dan di sini kita berdua, saya Ustadz Wasil Tanjung dan bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Nurpriansah akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan berikut ini. (102,7 FM) Nuril Radio Jambi.
Oke, kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung, Humas Yayasan Nurul Ilmi Jambi bersama Ustadz Ahmad Nurpriansah selaku Kepala SMIT Nurul Ilmi Jambi. Nah, kali ini kita berada di program BISO, Bincang Sore, 102,7 FM Nuril Radio. Teman-teman, bagi yang ingin memberikan atensi ataupun saran ataupun komentar-komentar yang ingin kita bacakan ya, silakan dikirim lewat WhatsApp 0896 0896 1027 atau di Instagram @nurilfmjambi. Baik, sahabat Nuril FM yang berbahagia. Nah, kita hari ini membahas terkait PPDB Nurul Ilmi yang sudah dibuka dan deadline pendaftarannya itu tanggal 20 Januari tahun 2024. Dan untuk hari ini, Masya Allah sudah banyak banget yang daftar ya. Udah hampir 1.000 yang mendaftar. Wah, ya, alhamdulillah. Masya Allah ya. Masya Allah nih. Nah, tadi kita di segmen sebelumnya kita bahas terkait mengapa kita harus menyekolahkan anak kita di Nurul Ilmi, atau kenapa bagi para pendengar yang masih SMP ataupun SD ataupun TK ya mau masukkan Nurul Ilmi itu kenapa alasannya. Nah, tadi sudah sedikit dibahas oleh Ustadz Ahmad Nurpriansah. Nah, silakan nih dilanjutkan lagi nih, apa saja nih lagi kira-kira alasan yang membuat kita mesti menyekolahkan anak kita di Nurul Ilmi. Selain tadi karakter sudah disebutkan dan juga Al-Quran juga disebutkan nih. Nah, apa lagi nih Ustadz Ahmad? Oke, baik. Kita tidak lepas dari akademik. Iya betul. Kita bicara dulu betul. tentang akademik. Iya. Karena selain dari tadi kita pengennya ada agamanya, kita juga pengen akademiknya seperti apa. Ya, makanya kali ini kita akan membincangkan bagaimana akademik ketika mereka masuk di Nurul Ilmi. Nah, Para pendengar sekalian, Nuril Radio 102,7 FM, mengenai akademik, alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak kepada kita. Ya, tahun ini saja kita sudah banyak meraih prestasi di tingkat nasional. Iya. Alhamdulillah. Dan itu yang mengadakannya bukan kaleng-kaleng ya, kementerian semua rata-rata ya. adalah Kementerian Pendidikan. Ya, dinas ya. Kemarin kita kita mendapatkan medali perak ya versi jurnalistik tahun 2023 diselenggarakan Kemendikbud. Terus kita juga ada medali perak pelopor lalu lintas tahun 2003 oleh Kemenhub, Kementerian Perhubungan. Atau juga kita mendapatkan medali perunggu Piksi. Kewirausahaan, inovasi yang ya, dilakukan oleh Kemendikbud. Selain daripada tingkat provinsi. Ya, itu sudah pasti ya. Sudah. Makanya kita anak-anak kita selain mereka tadi akhlaknya bagi tujuannya Al-Qur'annya, mereka juga mesti juga berprestasi dalam bidang akademiknya. Karena kita belajarkan dari para ulama dulu, mereka dekat dengan Allah tapi juga mereka ahli dalam sains ya. Ini yang menjadi sebuah bahasanya itu menjadi bagian dari keunggulan kita. Iya. Dan kita tahu juga SMA IT Nurul Ilmi menjadi 3 sekolah terbaik menurut dari lembaga lembaga yang nilai UTBK tertinggi. Dan kita menjadi nomor 3 terbaik di Provinsi Jambi. Tapi nomor 1 di Kota Jambi ya. Dan bersanding dengan teman-teman kita di TT dan Mancendikia. Dan ini menjadi sebuah prestasi tersendiri lah ya bagi kita masuk sekolah yang baru masuk tahun kelima kita, tapi kita mampu dan bisa sambil Allah kasih rezeki kepada kita semuanya untuk bisa menularkan prestasi terbaik bagi anak-anak kita. Dan itu tidak lepas dari jasa guru dan jasa orang tua yang mengamanahkan anaknya sekolah di Nurul Ilmi, dan juga gurunya mengikhtiarkan bagaimana anak-anaknya juga menjadi anak yang berprestasi. Dan itu butuh sebuah kerja yang tidak mudah dan butuh diikhtiarkan. Makanya kita setiap Sabtunya biasanya melatih para guru-guru kita untuk bisa menjadi guru-guru terbaik, sehingga nanti mereka juga memberikan sebuah pembelajaran yang terbaik. Itu dalam segi pendidikan. Makanya kali ini memang kita menggojlok anak-anak kita itu, mereka selain dari agamanya baik, mereka juga masih berprestasi. Wah, ini yang keren ini ya. Karena mereka ini adalah calon cendekiawan muslim ya ke depan. Mereka ini adalah para pemimpin bangsa dan mereka mesti ahli dalam bidangnya dan juga mereka dekat pada Tuhannya. Nah, ini yang kita emang butuhkan saat ini ya. Sehingga para orang tua pun tentu sangat merindukan anaknya seperti ini. Tidak hanya dia cerdas di bidang akademik, tapi juga
di spiritualnya itu juga kuat. Nah, makanya Nurul Ilmi membuat program-program yang begitu banyak sehingga siswa itu udah kita kendalikan agar dia bisa menjadi kebiasaan dengan hal-hal yang sifatnya Islami seperti itu ya. Harapan seperti itu. Mereka nantinya adalah mampu memiliki sebuah karakter yang bagus dan juga life skill dan juga soft skill juga yang baik. Oh, oke. Karena pemimpin yang hebat itu adalah mereka memiliki sebuah 3 kecerdasan, kata orang, kecerdasan spiritual, emosional dan intelijensi atau intelektual. Dan Nurul Ilmi mengikhtiarkan agar anak-anak yang dididik di sekolah Islam terpadu Nurul Ilmi memiliki 3 kecerdasan itu. Dan ini tidak lepas dari peran orang tua dan juga sekolah saling bekerja sama dan juga masyarakat. Agar nantinya karena kita kan saling berkolaborasi untuk mendidik anak itu tidak hanya memberikan beban itu kepada satu pihak, tapi semuanya mesti berkolaborasi. Karena kita ini pengen mencetak generasi-generasi terbaik masa depan. Karena bangsa Indonesia ini mau diapakan ke depannya tergantung dengan pendidikannya saat ini. Wah, iya ya. Karena tadi kan Usama udah bilang nih, selain di rumah ya, tentu lingkungan juga nih mempengaruhi. Kalau lingkungannya baik, ya insya Allah itu akan membentuk karakter si anak tersebut, gitu kan. Lebih baik. Makanya di sekolah di Nurul Ilmi memang sudah disetting bagaimana misalnya orang tua yang masuk ke sekolah atau datang ke sekolah tidak boleh merokok, kemudian juga pakaiannya harus rapi, itu kan harus menutup aurat. Dan juga kalau di SMA Nurul Ilmi kan gedungnya terpisah ya, antara laki-laki dan perempuan kan terpisah itu. Dan itu tujuannya untuk apa ya sebenarnya tuh? Sebenarnya pertama gedung kita terpisah antara laki dan perempuan agar anak laki-laki dan anak perempuan lebih bahasanya itu lebih keluar ekspresinya. Karena biasanya kan kalau digabung kan kadang malu-malu, jaim dan lain hal. Tapi ketika mereka bergabung dengan teman-teman sama perempuan atau sama laki-laki, ekspresinya jauh lebih. Dan kita pengen tahu bagaimana sih ekspresi anak kita sebenarnya, bukan karena dipengaruhi oleh lawan jenisnya, tapi bagaimana mereka benar-benar punya kemampuan. Dan ini yang menjadi bagian kita, bagian bahasanya itu menjadi bagian konsen kita, pengen mengetahui asesmen awal anak kita seperti apa. Dan biar nanti bakatnya benar-benar keluar. Makanya dalam sekarang ini kita memiliki program juga OSIS-nya, kalau di kita itu badan eksekutif sekolahnya, siswa itu sudah mulai dipisah dari laki-laki dan perempuan. Itu bagian sih kenapa gedungnya juga sudah terpisah kan nanti agar ekspresi dirinya jauh lebih keluar. Betul. Itu. Nah, kita juga tahu bahwasanya anak kita kan punya mimpi masing-masing. Dan kita mengikhtiarkan guru-gurunya mampu mengarahkan anaknya untuk berjuang menggapai mimpi itu. Dengan program ya? Dengan program. Karena kita tahu kadangkala anak tidak semangat belajar, bisa jadi karena mereka belum punya tujuannya mau ngapain. Bang. Sehingga emang Nurul Ilmi mempersiapkan itu dari awal malah ya. Makanya setiap pagi mereka ketemu dengan wali kelasnya. Dan wali kelasnya harapannya mampu menginspirasi siswa-siswa atau anak didiknya di kelas itu. Makanya kita punya program belajar sirah nabawiyah. Wah, ini biar dapat teladan karena ya. Presiden pertama kita kan udah pernah menyampaikan seperti ini. Bangsa yang hebat itu adalah sebuah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Makanya kita belajar dari sejarah para sahabat, sejarah para pemimpin dunia, dan itu dibacakan dan disampaikan oleh wali kelasnya agar mampu menginspirasi siswanya. Mereka punya mimpi besar. Punya contoh ya, teladan. Siap. Dan itu kita ikhtiarkan setiap paginya. Memang butuh proses, nggak langsung ujuk-ujuk langsung jadi. Tapi memang ada butuh prosesnya yang mereka tahapkan. Yang terlepas dari itu bagian dari ikhtiar kita. Harapannya adalah ada hal yang mereka dapatkan. Dan ada hal yang mereka ingat ketika mereka tidak lagi berada di Nurul Ilmi.
Wah, iya. Dan emang ketika mereka sudah lulus dari Nurul Ilmi itu kadang teman-temannya itu aja ya. Iya. Karena satu frekuensi ya. udah dibentuk di Nurul Ilmi sehingga mereka kemanapun mereka nanti kuliah tapi mereka tetap sering berkumpul di Nurul Ilmi ya. Masya Allah ya. Baik para pendengar sekalian, sahabat Nurul FM yang masih stay, yang masih mendengar kita di 102,7 FM Nurul Radio. Bagi teman-teman yang ingin atau sahabat Nurul yang ingin memberikan masukan, saran ataupun memberikan kesannya ya untuk radio kita atau mau memberikan ide program kepada kita, silakan bisa ke nomor WA 0896 1027 1027 atau di Instagram @nurulfmjambi. Ya, silakan di-follow ya biar di sini kita bisa memberikan inspirasi, memberikan informasi kepada teman-teman semua, sahabat Nurul sekalian. Nah, sekarang ini kebetulan ada WA masuk nih. Nah, ya ini alhamdulillah katanya ya, selamat atas hadirnya Nurul FM di udara Jambi, semoga bisa mewarnai udara Jambi menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah mendengar siaran radio ini beberapa hari ini. Nah, kemudian juga konten ekonomi syariah dan nasihat-nasihatnya bagus dan kekinian. Nurul FM keren. Wah, Masya Allah. Terima kasih udah memberikan saran atau memberikan komentar ya terkait program kita pada sore hari ini, yaitu Bincang Sore. Nah, usah berbicara, nanti kita akan kembali bertemu, kita akan kembali berbincang. Nah, itu terkait ya apa yang rencana ke depan nih dari SMA Nurul Ilmi ya. Tentu ada inovasi baru setiap tahunnya. Nurul Ilmi pasti ada inovasi baru. Termasuk salah satunya kan radio, ini kan inovasi baru nih dari Nurul Ilmi. Kalau di masa-masa Covid, inovasi barunya adalah studio Nuril ya, Masya Allah. Sekarang bagi para pendengar yang mungkin memiliki atau sering membuka YouTube, bisa juga cek di YouTube Nurul TV sehingga nanti bisa kita melihat aktivitas-aktivitas dari siswa-siswi dan juga guru-gurunya di Nurul Ilmi di channel YouTube Nurul TV. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita masuk segmen terakhir nantinya, tetap berada di 102,7 FM Nuril Radio. Kita dengar dulu pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan. Inspirasi hari juga mengedukasi, cahaya ilmu gugah smart insani. 102,7 FM Nuril Radio Jambi. Dengan semangat besar membangun generasi tangguh, cerdas, serta berakhlak mulia, Nuril 102,7 FM hadir mengudara rangkaian program yang mengedukasi dan menginspirasi. Semoga dapat menjadi pilihan serta manfaat untuk seluruh pendengar dan masyarakat di Jambi. Nuril Radio 102,7 FM Jambi, edukatif, inspiratif. 102,7 FM Nuril Radio Jambi. Baik, kembali lagi bersama saya sahabat Nurul FM, Wasil Tanjung di sini, Humas Yayasan Nurul Ilmi Jambi beserta Kepala SMA IT Nurul Jambi, Ustadz Ahmad Nurpriansah. Nah, kali ini kita di program Bincang Sore. Nah, pada kesempatan kali ini kita berbincang terkait PPDB Nurul Ilmi yang sudah dibuka dan akan berakhir pada tanggal 20 Januari di tahun 2024. Dan sahabat Nurul sekalian, stay di 102,7 FM Nurul Radio. Bagi yang ingin memberikan komentar ataupun saran, silakan ke nomor WA 0896 1027 1027 atau di Instagram @nurulfmjambi. Nah, sekarang kita kembali lagi bersama Ustadz Ahmad Nurpriansah dan ini adalah sesi terakhir. Kita akan bertanya kepada Ustadz Ahmad Nurpriansah, apa nih kira-kira inovasi terdekat yang akan dilakukan oleh Nurul Ilmi untuk siswanya, untuk sekolahnya, atau juga untuk wali murid barangkali ya. Nah, silakan ya Ustadz memberikan penjelasannya nih, silakan.
Oke, baik. Sebenarnya banyak hal yang inovasi baru yang kita lakukan, baik bagi siswanya, baik para muridnya dan semuanya. Semenjak COVID kemarin banyak program-program yang tidak jadi terlaksana. Oh iya. Dan targetannya adalah selesai ini semua program itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Salah satunya kemarin kita pernah launching umroh bersama. Wah iya. Itu bagian tadi harapannya anak punya niatan ya tidak menghampurkan uang, tapi mereka punya niatan saya umroh karena uangku sendiri. Wah, ya, tapi sekarang sudah mulai ya. Sudah mulai. Ada beberapa siswa tuh udah mulai menabung untuk bisa umroh bersama. Masya Allah. Targetannya sebelum mereka tamat, mereka sudah Umroh melaksanakan umroh secara bersama teman-temannya. Ya, mereka dari menabung dari uang jajannya bisa jadi. Ya meskipun nanti belum cukup, tapi ada sebuah niatan kebaikan yang sudah mereka lakukan. Dan itu sudah dapat ya pahalanya insya Allah ya. Selain itu ada kurban bersama. Ini. Dan kalau itu dalam segi ibadah ya. Satu lagi kita ada punya program khotaman Al-Quran. Itu rutin ini. Program rutin yang targetannya adalah bagaimana anak cinta membaca Al-Quran. Makanya kita punya program, kita adakan selebrasi ataupun kita memberikan sebuah kegiatan untuk mengaspirasi anak-anak yang sudah khatam Al-Quran dalam 1 bulan ya. Dari kegiatan itu harapannya adalah memotivasi teman-teman yang lainnya. Nah di tahun ini juga bukan hanya siswa, tapi ada wali siswa dan juga gurunya. Wah wali siswa tadi ya? Wali siswa iya. keren. Kemarin hari Selasa kemarin mereka sudah khataman Al-Quran. Dan gurunya juga. Dan gurunya tadi kegiatan khataman Al-Quran. Insya Allah. Ya, sesama mendekatkan diri kepada Al-Quran. Itu bagian program-program, ide-ide bagaimana agar nantinya anak-anak itu punya karakter yang baik, tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya dan juga gurunya. Wah, lengkapnya ketiga-tiganya ya. Dan kita ada sebuah program yang belum terlaksana sama sekali. Ada studi banding ke luar negeri. Ya. Kayak ada juga program ya studi Goes to Campus. Itu hampir terlaksana tapi memang belum gara-gara COVID kemarin ya. Ya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sendiri. Iya. Karena kita tahu ternyata siswa Nuril itu bukan hanya di kampus-kampus negeri saja, tapi ada juga berada di kampus luar negeri. Ada sudah berada di kebanyakan Mesir, di Turki ya. Ada di Turki, ada di Sudan Qatar, ya kemarin ya. Banyak ternyata sudah menyebar di mana-mana alumni kita. Dan harapannya nanti di semester 2 mereka akan menginspirasi. Kita undang ya. Kita akan undang via Zoom karena kalau mereka belum pulang dari Turki jauh di dong. Tempat mereka di Turki, di Mesir, di mana-mana mereka mampu menginspirasi adik tingkatnya yang baru mau menyelesaikan studinya di SMA. Iya. Berbagi inspirasi bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, yang siap berjuang, ya cerdas dan baik akhlaknya. Itu banyak sebuah program yang kita tawarkan. Dan kalau penasaran, ayo bergabung ke Nur Ilmi. Itu dia. Itu gimana nih cara daftarnya gimana nih? Kalau cara daftarnya sebenarnya kita di SMA ada 2 pola ya, ada pola secara offline, ada pola secara online. Nah, kita bicara tentang yang online dulu seperti apa. Kalau misalkan para pendengar radio Nuril 102,7 FM yang punya saudara berada di luar kota dan mereka pengen sekolah di Nur Ilmi, mereka sebenarnya tidak mesti harus datang ke Nur Ilmi, tapi mereka juga bisa via online daftarnya. Pertama itu yang mereka lakukan adalah mereka klik link dulu. Link ada di IG SMA Nuril ya. SMA Nuril, link untuk mendaftarnya. Setelah itu nanti mereka mentransfer registrasi pembayaran. Baru mereka mengisi ya berkas-berkas yang ada pada kolom-kolom yang di link tadi. Mulai dari fotokopi kakaknya, tapi di-scan aja kalau itu kan. Fotokopi kakak, akte lahir, raport 5 semester terakhir, pas foto 3x4, piagam kalau ada, dan bukti transfer yang tadi. Dan di PDF kan dikirim. Dan itu sudah menjadi bukti. Dan nanti ada tim kita yang menseleksi berkas itu. Nah, itu yang pendaftaran online. Kalau pendaftaran offline bisa di Nuril 1 langsung ke kasirnya ambil berkasnya, atau bisa di
Nuril 2, ambil beli formulir pendaftarannya di kasir, nanti baru penyerahan berkasnya sama tadi fotokopi KK, akte kelahiran, rapot semester 5 ya, 5 terakhir ya. 5 terakhir, terus pas foto 3x4, ada fotokopi piagam, karena itu menjadi sebuah bagian apa bahasnya? Administrasi lah ya. Administrasinya, fotokopi piagam itu bisa jadi bagian portofolio. Wah, Ini cocok atau enggak misalnya Nur iya. Ilmi. Dan bukti pembayaran registrasi. Dan ini mesti segera. Ya, karena SMA ternyata pesertanya udah lumayan nih, udah lumayan banyak pendaftar. Kan butuh persaingan banyak. Ada persaingan ketat untuk masuk ke SMA. Khususnya SMA Khusus ya. SMA. Kali ini banyak persaingannya, jadi segera mendaftarkan diri. Kalau ada bukti-bukti prestasi dimasukin aja, karena itu menjadi sebuah bahan penilaian kita di administrasi. Nah, dan nantinya mesti bersiap bersaing. Ya. Meskipun dari Nurul Ilmi ya, SMP Nurul Ilmi ya. Mesti siap bersaing, karena targetan kita bukan hanya mereka itu baik di bacaan Qur'annya, tapi bagaimana kita juga siap mengantarkan mereka untuk bisa lulus di kampus-kampus terbaik yang mereka inginkan. Nah, karena alhamdulillah selama berapa tahun ini Allah kasih rezeki kepada anak-anak kita dan Nur Ilmi itu anak-anaknya lulus di kampus-kampus favorit. Ada di UI, ada UGM, ITB, IPB, Unpad dan sebagainya ya, Undip dan sebagainya. Banyak pokoknya. Terus Unila, Unsri, Unja, UIN, baik UIN Syarif Hidayatullah, UIN Raden Patah, UIN Imam Bonjol, ya, ITERA, pokoknya ITERA semuanya hampir bersebar semua ya. Kalau kemarin kita list ada 120 orang di tahun ini aja ya. Di tahun 2023 kemarin kita list anak-anak kita yang lulus. Adalah anak kita emang segitu jumlahnya. Iya, tapi alhamdulillah rata-rata ya. mereka lulus di kampus-kampus terbaik yang mereka inginkan. Meskipun ada juga yang masih ikhtiar sekarang ini. Tapi kita doakan mereka selalu menjadi terbaik. Karena kita juga tadi kita pengen mengantarkan anak kita itu bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Makanya kita punya program di semester akhir di kelas 12 itu kita punya program bagaimana sukses UTBK. Ini bagaimana rahasianya pengen nih. tahu sukses UTBK seperti apa? Ayo gabung aja dulu ya. Karena kita kalau tagline kita itu lokasi lahir boleh di mana saja, tapi sekolahnya di Nur Ilmi. Iya, mantap ya. Baik, Masya Allah ya, tadi sudah disampaikan ya bagaimana pola untuk masuk Nur Ilmi. Silahkan segera mendaftar, deadline-nya 20 Januari tahun 2024 dan tidak ada gelombang kedua ya. Cuma satu gelombang. Satu gelombang aja, nggak ada gelombang kedua. Jadi segera daftar ya. Baik sahabat Nuril FM yang sekarang masih tetap mendengar kita semua pada sore hari ini. Kita sudah sampai di ujung acara dan semoga para pendengar ya, bagi yang berada di atas mobil atau sedang mengendara, hati-hati di jalan, semoga bisa sampai di tujuannya. Bagi yang sedang duduk-duduk saja santai-santai ya, terima kasih udah mendengarkan kami dan tolong dong beri komentarnya nih ya di WA 0896 1027 1027 atau di Instagram @nurilfmjambi 102,7 FM Nuril Radio. Ya, terima kasih sekali lagi pada Ustaz Ahmad Nuril sudah berkunjung ke sini. Oke, sama-sama. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi ya. Ya, amin, tapi BTW studio Nuril Radio ini kan lokasinya di SMA ya. Bakal sering ke sini ya. Baik, itu saja. Tinggal turun. Tinggal turun aja nih ya. Jadi bagi yang mau lihat studio Nuril Radio silakan ya, boleh ke gedung SMA Putri ya. Bisa berkunjung. Bisa jadi ada sekolah-sekolah lain yang pengen tahu. Oh iya, studi banding ya. Nur Ilmi ya bisa datang. Kita welcome. Welcome. Asalkan masukkan suratnya dulu ya. Biar kita tahu, biar nggak tabrakan. Iya. Baik, terima kasih. Saya Wasit Tanjung. Mohon undur diri. Terima kasih. Tetap berada di 102,7 FM Nuril Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi hari juga mengedukasi, cahaya ilmu gugah semangat insani. 102,7 FM Nuril Radio Jambi.